Pemerintah pusat memutuskan menerapkan sistem work from home 1 kali dalam seminggu dan jatuh pada hari Jumat sebagai upaya menekan konsumsi BBM di tengah dampak dari konflik Timur Tengah. Namun putusan ini mendapatkan sorotan dari sejumlah pihak. Sebagian menganggap bahwa hari Jumat yang berdekatan dengan akhir pekan malah akan berpotensi menjadi libur panjang. Lalu bagaimana seharusnya penerapan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dua orang narasumber, yakni pertama tenaga ahli utama KSP Yusuf Hakim Gumilang, serta anggota Komisi 2 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Kozin. Assalamualaikum, selamat sore Mas Yusuf, Gus Kozin. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum Mas Bram, Gus Kozin. Ya. Waalaikumsalam, terima kasih para narasumber sudah berkenan bergabung. Langsung saja saya ke Gus Kozin terlebih dahulu. Anda sudah menyebutkan di banyak media ini berpotensi Jumat menjadi long weekend begitu Gus. Jadi apa dasar Anda meresahkan hal ini Gus? Iya, yang pertama hal yang ingin dicapai oleh pemerintah terkait dengan kebijakan WFH ini adalah penghematan ya atau kontrol terhadap konsumsi BBM kita sebagai bagian daripada fast respon terkait dengan adanya konflik atau geopolitik Timur Tengah seperti itu. Nah, kenapa kami mengkhawatirkan? Ini tentunya kritik kami, masukan kami sebelum kebijakan ini dikeluarkan, bahwa hindari akhir pekan dan awal pekan antara Jumat dan Senin, karena secara psikologis itu nanti akan dianggap bagian daripada long weekend. Tapi itu beberapa hari sebelumnya. Saat ini keputusan sudah diambil. Mari kita berhusnuzon bahwa apa yang diputuskan oleh pemerintah ini sudah melakukan beberapa kajian, mitigasi, dan beberapa pertimbangan. Mudah-mudahan kekhawatiran kami tidak terjadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi tidak sesederhana melihat WFH ini hanya berkurangnya hari dari awalnya 5 hari menjadi 4 hari bekerja di kantor, tapi ini jadikan suatu momentum bersama. Bagaimana transformasi dan budaya kerja baru yang memang suatu keniscayaan harus kita adopsi. Baik. Di beberapa negara lain juga melakukan hal yang sama. Jadi pola kerja hybrid, pola kerja digital itu sudah suatu keniscayaan. Baik, jadi Gus, sekali lagi kita tidak melihat sesederhana ya gimana. Oke, saya ingin mendalami itu Gus. Kalau Anda mengatakan memang karena sudah diputuskan artinya kita harus move on dan melakukan kebijakan yang sudah diputuskan, artinya catatan kritisnya apa agar kemudian secara efisien ini bisa dilaksanakan dan tidak pada kekhawatiran Anda di 2 hari lalu bahwa ini akan menjadi libur panjang kalau nempel dengan weekend Gus? Ya harus ada evaluasi dan monitoring secara berkala, yang pertama itu. Yang kedua, Kemenpan RB maupun Kemendagri harus menyiapkan tool. Tool ini adalah parameter atau satu alat ukur untuk mengukur basis kinerja yang menghasilkan output dan outcome yang jelas bagi ASN. Kalau tidak menggunakan WFH, misalkan seperti yang aktivitas sehari-hari, alat ukur yang paling sederhana dan paling dasar itu adalah absensi kehadiran. Hadir atau tidak, telat atau tidak. Tapi dengan WFH, alat ukurnya akan menjadi lebih kompleks. Apakah kemudian alat ukur itu menggunakan GPS tracking untuk kendaraan? Bagaimana kalau dia berkegiatan tanpa menggunakan kendaraan? Kan bisa saja. Apakah alat tracking itu digunakan di handphone misalkan? Ini yang perlu kita perdalam dan kita siapkan betul. Jangan sampai WFH ini bisa menjadi WFA. Kalau kemudian yang terjadi itu nanti WFA, work from anywhere, jadi tidak tercapai goal yang ingin dituju gitu terkait dengan menekan mobilisasi ASN dalam hal ini seperti itu. Jadi 2 hal itu Mas Bram. Yang pertama monitoring dan evaluasi secara berkala, apakah setiap 2 minggu, apakah 4 minggu, sebulan atau 2 bulan. Kemudian yang kedua harus ada perangkat untuk menjadi tool bersama yang bisa meng-capture basis kinerja seperti itu. Oke, saya ke Mas Yusuf kalau begitu. Jadi Mas Yusuf, jaminan dari pemerintah apa kemudian? Kalau kemudian keresahannya sudah ada, tapi kemudian soal pengawasan yang kemudian publik ingin lebih diperketat, apa yang bisa dijawab oleh pemerintah, Mas Yusuf? Oke, baik. Kami sepertinya ada gangguan sambungan dengan Mas Yusuf. Baik. Oke, Mas Yusuf, silakan jawaban Anda. Ya, baik. Terima kasih banyak.
dan Gus Kozin izin semoga bisa mendengar suara saya dengan jelas. Silakan, Mas. Memang Jelas. kebijakan work from home ini adalah izin, apa bisa mendengar suara saya, Mas? Bisa, silakan dilanjutkan Mas Yusuf, kami sudah mendengar. Jadi memang kebijakan work from home yang sudah diputuskan oleh pemerintah ini adalah bagian dari kebijakan yang sifatnya adalah nasional, dan kita memang sudah mengeluarkan peraturan presiden nomor 21 tahun 2023 tentang pengaturan jam kerja sama waktu kerja dan hari kerja bagi ASN. Jadi memang ini adalah praktik yang sudah dimulai cukup lama, Gus Kosin dan juga Mas Bram, sehingga sudah ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh instansi pemerintah, baik di pusat, khususnya di pusat dan juga di daerah, agar bisa melakukan tracking kepada pegawainya, baik secara pencatatan kehadiran dan juga terkait dengan output atau kinerjanya. Jadi memang ini sudah kita lakukan cukup lama dan sistemnya sudah cukup tersedia. Jadi ini adalah kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah kurang lebih sejak 2023 sampai saat ini. Dan yang kedua memang terkait dengan akuntabilitas ya, masalah akuntabilitas dan juga bagaimana output kinerjanya. Memang kenapa memang dipilih hari Jumat? Kalau dalam konteks kebijakan itu seringkali memang rapat-rapat yang sifatnya rapat koordinasi, lalu juga rapat-rapat yang sifatnya rapat tingkat pimpinan, itu kan ada di hari-hari yang Baik, Mas Yusuf, Anda masih tergabung sama kami? Baik, sepertinya kami mengalami gangguan sambungan dengan Mas Yusuf. Ya, kembali ke Gus Kozin kalau begitu. Gus, jadi kalau tadi sudah disebutkan alatnya atau toolnya ada begitu, Gus Kozin, oleh Mas Yusuf. Jadi artinya kita publik harus percaya saja tanpa melihat, atau kemudian bagaimana kita publik itu bisa ikut memantau, memastikan semua pelayanan masih tersedia, semua atau roda pemerintahan baik Pemda maupun pemerintah pusat itu masih berjalan begitu, Gus? Ya, harapan saya apa yang disampaikan Mas Yusuf itu betul adanya ya, sudah tersedia. Cuman begini, kalaupun tersedia, saya tidak cukup yakin bahwa alat ukur atau tool yang tersedia itu bisa mengcapture basis kinerja yang berorientasi pada output dan outcome. Tidak hanya basis kehadiran saja. Selama ini kan monitoring kita terhadap sistem kinerja ASN itu berbasis kehadiran, keterlambatan, absen, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kemudian alat ukur itu untuk memonitoring basis kinerja itu kok saya rasa-rasa masih belum memahami ya, belum tahu lah. Sependek pengetahuan saya kok belum ada gitu ya. Ya mudah-mudahan salah gitu. Baik. Jadi sekali lagi, karena begini Mas, dengan konsep WFH ini tidak sesederhana kemudian ASN kita trace, oh ini ada di rumah tidak keluaran, atau dia on call gitu kan, HP-nya aktif. Lah kemudian pertanyaannya, HP aktif atau standby di rumah kalau tidak ngapa-ngapain kan buat apa juga gitu kan. Makanya tool yang mendesak ini adalah yang bisa memotret basis kinerja seluruh perangkat ASN, baik di kantor maupun di luar kantor. Itu yang paling penting. Baik, saya kembalikan ke Mas Yusuf. Mas Yusuf, Anda sudah bergabung kembali bersama kami, Mas Yusuf? Baik, Mas Yusuf, jika sudah boleh kameranya dinyalakan, Mas Yusuf. Baik, sepertinya masih belum. Kami masih akan ke Gus Kozin kalau begitu. Gus, keresahan yang juga banyak disuarakan masyarakat adalah karena sudah diputuskan hari Jumat, Jumat itu kan hari yang pendek, Gus. Tanpa ada WFH saja sudah kepotong sholat Jumat. Rasanya mendekati weekend, di sore hari biasanya juga rasanya tidak full begitu, Gus. Bagaimana WFH ini tidak kemudian malah mengganggu kinerja ASN yang dari rumah begitu, Gus? Ya, makanya kembali lagi ke pernyataan saya di depan tadi, Mas Bram, bahwa kita mendesak membutuhkan ada tool, alat ukur yang jelas.
mana yang berkinerja baik, mana yang berkinerja tidak baik. Itu berbasis outcome dan output dan outcome. Bukan hanya ansih urusan kehadiran atau standby di rumah, on call atau tidak beraktivitas di luar. Jadi kalau selama indikator alat yang bisa kemudian mengcapture basis kinerja ASN itu kita tidak miliki dan tidak presisi, maka sulit untuk kita menjangkau dan menilai apakah dalam tataran evaluasi untuk menilai apakah ini berkinerja baik atau tidak. Kan goalnya terkait dengan masalah WFH ini kan tidak sesederhana hanya pengurangan konsumsi BBM, tapi bagaimana ini transformasi budaya kerja baru yang awalnya dari konvensional menjadi hybrid atau digital. Nah, pemerintah daerah juga harus menangkap ini. Bagaimana juga tata kelola atau integrasi transportasi umum harus tersedia. Bagaimana juga terkait dengan regulasi penataan pengurangan polusi dan lain sebagainya. Ini kan momentum seperti itu, Mas. Oke, saya kembali ke Mas Yusuf kalau begitu. Mas Yusuf sudah bisa bergabung? Baik. Mas Yusuf? Oke, baik. Sepertinya memang ada masalah sambungan. Terakhir kalau begitu, Gus, apa yang bisa kita pantau? Anda tadi sudah menyebutkan soal pemantauan secara berkala. Apakah kemudian 1-2 minggu menjadi cukup kita mengevaluasi sistem WFH nanti yang ada di hari Jumat, Gus, terakhir? Untuk penentuan itu mungkin menjadi domain eksekutif ya. Silahkan mau 1 minggu, 2 minggu, atau 3 minggu. Yang jelas, evaluasi dan monitoring berkala itu mendesak dilakukan karena bagaimanapun kebijakan ini berbeda dengan WFH ketika 2021-2022 saat kita mengalami pandemi COVID ya, karena waktu itu ada trigger social distancing ya, jadi masyarakat punya personal interest ya untuk tidak beraktivitas terkait faktor kesehatan. Cuman saat ini kan momentumnya berbeda, konteksnya berbeda. Jadi sekali lagi tetap harus dilakukan evaluasi, jadi trial error gitu ya, dilaksanakan terus kita evaluasi untuk perbaikan. Tapi apapunlah itu, sekali lagi saya berharap seluruh masyarakat untuk kemudian memberikan kepercayaan yang utuh kepada pemerintah bahwa program ini bagian daripada fast respon ya, reaksi cepat pemerintah untuk memitigasi persoalan agar tidak terjadi efek domino yang meluas ke sektor-sektor yang lainnya, seperti itu, Mas. Oke, baik, kita akan lihat seperti apa penerapan dari kebijakan ini. Terima kasih atas waktu Anda, Gus Muhammad Kozin, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan tadi ada Mas Yusuf Hakim Gumilang, tenaga ahli utama KSP, telah bergabung bersama kami. Selamat sore waktu Jakarta, Gus Kozin, sehat selalu. Siap, makasih Mas Bram. Assalamualaikum.